apabila Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewarnai dirinya mengikut kehendaknya sendiri, si hamba itu dikembalikan kepada keinsanannya menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerinduan untuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu dianjurkan ketika hidup kini supaya memperhatikan ciptaannya dan akan diperlihatkan kepada kamu di akhirat kelak akan kesempurnaan zatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui akan keadaan kamu yang tidak sabar merindui untuk melihatnya, maka diperlihatkan kepada kamu keaslian ciptaannya. Hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang sampai kepada makam ma'rifat akan berhadapan dengan suasana keheran-heranan di mana segala pertunjukan hilang, segala isyarat lenyap dan segala bahasa menjadi geli. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dapat dilihat, tidak dapat diisyaratkan dan tidak dapat dibahasakan. Itulah zat ilahiyat yang maha tinggi, tidak dapat disentuh oleh pandangan, ilmu atau makrifat. Para hamba yang mencintainya akan menderita merinduinya, walau bagaimanapun kerinduan, namun tidak ada cara untuk melihat zatnya yang maha sempurna. Tinggallah hamba dengan hatinya terbakar merindui kekasih yang maha tinggi, maha sempurna, tidak berkuasa dia mencapainya. Hamba yang dalam keadaan begini terpisah jauh dari alam dan isinya, hatinya kosong dari sekalian makhluk, pandangannya tidak terlekat pada apa yang dipandang. Dia berada dalam satu suasana di luar dari segala sesuatu. Dia berada pada zaman sebelum alam diciptakan, zaman yang tidak ada waktu dan masa. Bahkan zaman itu sendiri tidak ada. Hatinya dikuasai oleh keabadian karena sifat kemakhlukannya sudah hilang. Dia memandang kepada qada dan tidak terlihat lagi qadar. Dia lupa kepada dirinya dan tidak tahu apakah zat dirinya. Dia merasakan telah memasuki satu alam gaib dan terus menerus gaib, maha gaib, sehingga dirinya hilang dalam kegaiban itu. Bahkan gaib itu juga hilang. Dirinya tidak boleh ditemui lagi dan dia tidak mengetahui siapakah dirinya yang berdiri di atas muka bumi. Banyak lagi perasaan yang menyelimuti hati seseorang tatkala berada dalam suasana keheran-heranan. Jika seseorang pernah merindui seorang gadis yang sangat dicintainya, ketahuilah bahwa kerinduan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala
yang dicintai lebih hebat lagi, membakar hati. Orang boleh berdiri tegak selama 1 minggu tanpa berkelip matanya lantaran tidak tahan merindui Allah Subhanahu wa ta'ala, kekasih sejati. Orang yang sedang merindui Allah Subhanahu wa ta'ala boleh masuk ke dalam api tanpa terbakar bulu romanya, boleh masuk ke dalam laut tanpa tenggelam. Peringkat ini dinamakan peringkat bahaya, karena orang ramai yang memahami dan bersimpati dengan pemuda yang menderita karena merindui gadis yang dicintainya. Tidak mengerti rindu dendam hati yang merindui Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada makhluk yang boleh mengobati hatinya. Tidak ada air yang boleh menghilangkan dahaganya. Kecintaan dan kerinduan yang melanda hatinya membebaskannya dari sekalian yang maujud, mengganggu hubungan kekeluargaan dan kemasyarakatan. Banyak terjadi fitnah terhadap dirinya jika dia berlarutan dalam keadaan begitu. Dia akan terpisah dari menjadi penduduk bumi dan tidak juga menjadi penduduk langit. Dia tidak memikul beban penduduk bumi dan tidak pula memikul beban penduduk langit. Penduduk bumi tenggelam dalam kerakusan terhadap perhiasan dunia dan memperhambakan diri kepada hawa nafsu. Penduduk langit asik dengan memuji dan memuja Allah Subhanahu wa ta'ala, berzikir dan membesarkan namanya. Para pecinta Allah Subhanahu wa ta'ala bebas dari kedua-duanya dan dia masuk ke dalam makam sir rahasia, rahasia antara Tuhan dengan hambanya. Si hamba menjadi hamba Tuhan secara mutlak, yaitu secara awal, akhir, zahir dan batin. Dia menanti warna celupan yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan pakaikan kepadanya. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewarnai dirinya mengikut kehendaknya sendiri, si hamba itu dikembalikan kepada keinsanannya menjadi hamba Rabbani yang pekerjaannya hanyalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengenai dirinya dan juga orang lain. Hamba Rabbani melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa bertangguh dan tanpa timbang tara. Setiap hukum dijalankan dengan tepat. Hamba yang kembali kepada keinsanan memiliki semula kesadaran individunya. Dia menyadari dirinya dan makhluk lainnya. Dia kembali memperhatikan alam dan isinya. Kali ini dia melihat ciptaan Tuhan dalam keadaannya yang asli. Pandangannya tidak lagi tertipu oleh kesan Adam terhadap alam. Apabila kesan Adam telah terhapus dari pandangan, dapatlah dia melihat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi sekalian kejadiannya.
Kemanapun dihalakan pandangan, disitulah wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia melihat ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala perkara. Ini membuat hatinya terobat dan dia merasai kedamaian sekalipun tidak melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna. Alam maya ini menjadi kitab yang nyata, kitabul mubin, untuknya berhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi cermin yang memanjangkan bayangan Tuhan kepada hatinya. Dia tidak lagi tertanya-tanya di manakah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia tidak pernah berpisah darinya dan juga tidak berpisah dengan kejadiannya yang lain. Terlepaslah dia dari kekacauan kalbu yang dihadapi oleh ahli ibadah dan ahli. Makam keteguhan ini adalah makam sir rahasia hati, dan makam sir inilah yang memperolehi sembahyang berkekalan, sholat daim, karena sir tidak pernah terhenti. Karena sir tidak pernah berhenti dan tidak pernah berpaling dari menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Makam ini hanya disediakan kepada hamba pilihan yang telah membuang segala kepentingan diri sendiri, ridho dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjual dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan harga sabar, ridho, tawakal, dan ikhlas. Allah Subhanahu wa ta'ala memakaikan kepadanya pakaian hamba kepada maharaja sekalian kerajaan.